Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali kita bisa kembali di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Menyapa dari Jakarta ada Sekar. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Iya, dan di edisi kali ini begitu spesial karena kita akan membahas momen penting yang dirayakan tahun ini, yaitu 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Sebuah perjalanan panjang yang tentunya penuh dengan kolaborasi dan perkembangan yang signifikan ya. Kalau orang tuh udah kakek-kakek kali ya. 75 kakek-kakek, tapi dalam hubungan barangkali masih seger-segernya dan Masih semangat-semangatnya ya, masih strong-strongnya ya. Nanti kita akan bahas seberapa kuat hubungan kedua negara. Ada Bapak Yul Edison, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi untuk memperkuat hubungan kedua negara ya Sam ya. Iya, karena kita juga akan bahas banyak masalah, bukan masalah sih, banyak topik istilahnya dari A sampai Z. Iya, mulai dari perdagangan, investasi, people to people contact, PMI tentunya, karena berbicara mengenai Hong Kong dan Indonesia pasti PMI ya. Pelajar juga, untuk pelajar ada kabar baik yang akan disampaikan oleh Pak Yul Edison ya. Dan ini akan bincang-bincangnya dalam 2 episode, jadi akan puas banget kita ngobrol dan membahas hubungan antara kedua negara. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas mengenai hubungan 75 tahun ini, ada yang enak-enak nih yang mau kita bahas. Apa nih Sam? Minggu-minggu lalu itu sangat fantastic ya gak? Saya ke konsernya Coldplay. Sam jadi nonton ke konsernya Coldplay? Jadi, waduh, itu ramenya sekali. Ya ampun, ngiri banget sih Sam. Sam akhirnya nonton beneran? Akhirnya nonton. Aduh. Tapi yang di bawah berdiri aja gitu ya nggak, di bagian berdiri bukan di bagian duduk ya nggak, jadi 2,5 jam. Wah, hampir 3 jam gitu. Luar biasa itu. Tapi pasti udah, keren banget ya, keren banget gak sih? Sampai dari masuk gitu segala macam udah kurang lagi 4,5 jam. Wih. Wah. Tapi nggak nyesel sih, tapi itu nggak nyesel ya. Jadi pengalaman seumur hidup yang luar biasa sih ya. Tapi nge-war tiketnya susah nggak sih? Enggak, masih banyak juga. Tapi yang berdiri masih banyak. Oh oke. Ini mantap banget. Yang duduk pada penuh. Oh yang duduk udah pada penuh. Jadi udahlah yang ditonton Coldplay, keren banget gitu ya. Kalau di sini war-nya tuh nggak mungkin dapat gitu. Terus di stadion yang kerennya juga luar biasa, baru launching di Kai Tak ya. Stadiumnya itu benar-benar kalau orang Jepang bilang Ichiban, ya enggak? Ichiban. Satu. Oke, tapi di Indonesia juga nggak mau kalah. Kita nanti mau ada juara Bung Karno. Enggak, bukan. Kita juga ada mau konsernya M2M sih. M2M tuh artisnya saya di tahun 90-an ya. Oke lah. Itu tadi soal konser-konser, kita langsung saja mau membahas 75 tahun hubungan Indonesia dan juga Tiongkok, khususnya dengan Hong Kong, karena kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yul Edison setelah ini. Berkilau dan penuh warna, lautan biru juga langit yang cerah. Aku pun tak bisa lari dari matahari. Bersama dengan grup yang biasanya di tepi pantai riuhnya barbeque. Dirimu dan dirinya terlihat sangat serasi. Kamu dan aku terlalu akrab dan dekat, bercanda bersenda gurau selalu. Ketika dengan wajah serius saling bertatapan, entah mengapa ku tersipu malu. Hasyuta, ku sangat suka
tepi ombak. Apakah kapal yang mencinta? Apakah boneka yang tak peka suasana? Ayo kita main pecahkan semangka, meskipun semua orang menikmatinya. Ya, haruskah aku bersiap dulu saja? Teman-teman yang jahil ternyata sadari keberadaan kita dan bersorak. Diriku dengan mata ditutup kehilangan arah, hanya suaramu lah yang ku dengar. Hasyuta, ini takdirku, nantikan ku bagikan apa yang ku rasakan saat itu. Siapapun dengarlah aku, keajaiban kan nyata, ingin teriakan perasaanku sekarang. Menyebarkan rasa sayang ini. Hasyuta, ku sangat suka, aku membagikannya. Perasaan panas di hati ini, balasan dari dirimu. Foto semangka dengan aku yang mencoba memecahkannya, bersama orang yang kusukai, bersama orang yang kusukai. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk episode kali ini begitu spesial dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Di studio RTHK sudah bersama-sama ada siapa nih Sam? Wah, kita ada tamu spesial. Ya, tamu spesial kita dikunjungi oleh Pak Konjen RI Republik Indonesia di Hong Kong. Bapak Yul Edison, seperti tadi kita sampaikan juga ya. Yes. Baik, kita langsung saja sapa Pak Yul, gimana kabarnya? Baik, Mbak Sekar, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak, walaupun di Jakarta nih suka panas, tapi tetap semangat dong Pak. Oh, semangat. Semangat itu harus. Semangat harus ya. Di Ya, sana dimanapun juga kita berada. tetap semangat. Iya. Di sana sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, kami semua sehat. Ya. Apalagi juga kan tahun ini menjadi tahun yang begitu istimewa. Indonesia dan Tiongkok usianya sudah 75 tahun. Kalau 75 tahun tuh untuk usia tuh matang gitu ya Pak ya. Boleh kita bilang seperti matang ya. Dan bagaimana Bapak melihat perjalanan panjang hubungan ini? Terima kasih nih Mbak Sekar. Ini juga ada Pak Sam bersama saya di studio RTHK. Ini satu tahapan yang bersejarah ya. Tapi kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini tidak hanya 75 tahun, sudah berlangsung lama. Kalau kita lihat tarik ke belakang, kalau kita membaca sejarah, itu sudah mulai dari sekitar abad ke-6 atau abad ke-7. Ketika pada saat itu para pedagang, terutama dari Cina pada saat itu, sebagai bagian dari jalur sutra, mereka kan juga menjual barang-barang ke India dan Timur Tengah. Nah, ketika mereka ke India, itu rute yang dilewati adalah Indonesia. Mereka juga mengunjungi Indonesia dan kita bisa lihat
banyak sekali peninggalan-peninggalan Cina yang ada di Indonesia. Porselen kalau kita lihat, itu di museum di Indonesia masih banyak, dan itu porselen kelas tinggi itu ya kan. Istilah sekarang mungkin premium. Nah, meskipun hubungan itu sudah lama, tapi secara diplomatik hubungan kedua negara itu baru dibuka tahun 1950. Tepatnya 13 April. Jadi kemarin itu persis 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Wah, momennya pas banget nih. Iya. Oke, dan itu kan dari sejarahnya ya Pak ya, dan sekarang juga Iya. hubungannya juga semakin baik, apalagi kemarin Pak Prabowo tuh kunjungan pertamanya ke Tiongkok ya Pak. Betul. Jadi saya tidak ingin menamakan pasang surut ya, tapi ada dinamika. Kalau kita lihat, kalau kita menghitung dari tahun 1950 ketika hubungan diplomatik itu sudah dimulai, ada satu institut yang membagi hubungan itu kepada 4 tingkatan atau 4 periode. 1950 sampai 1965 itu mereka menamakan itu hubungan sangat erat, jadi close allies ya kalau istilah ininya kan. Tahun 65 atau 66 sampai tahun 1990 itu hubungan yang ya ada yang menamakan itu enemies ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui tahun 1960 pertengahan 1960-an itu Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, dan baru normalisasi itu dilakukan tahun 1990, dan itu adalah periode ketiga menurut institut itu. Mereka menamakan adalah istilahnya bukan hubungan yang dekat ya, meskipun sudah ada normalisasi hubungan. Nah, tahun 2008 itu baru mulai ada perbaikan dari hubungan itu. Jadi kedua negara sepakat membentuk hubungan strategis tahun 2008. Nah, puncaknya tahun 2013 kedua negara menandatangani yang namanya perjanjian atau kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ini kepada tingkatan paling tinggi dalam hubungan bilateral antara dua negara, yaitu kemitraan strategis komprehensif. Itu mencakup seluruh bidang. Jadi kalau saat ini kalau kita lihat hubungan kedua negara ini sudah berada pada tingkat tertinggi, ya kan? Dan kemarin kedua kepala negara itu kan saling menyampaikan ucapan, saling berbalas ucapan selamat, ya. Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kita harus bersama-sama, bahwa Indonesia dan Tiongkok ini adalah kekuatan dari dari selatan ya. Dan kita juga harus membentuk juga kerjasama antara masyarakat yang saling percaya. Dan sebaliknya di pihak kita, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa hubungan kedua negara saat ini pada tingkat yang memang sudah sangat baik ya, terutama dalam 5 pilar yang disebut oleh beliau, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan sepakat bahwa kedua negara juga harus bersama-sama lagi untuk meningkatkan hubungan-hubungan yang memang masih perlu diperkuat, termasuk juga berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Oke, baik. Selanjutnya Sam? Ya, saat berkunjung ke Indonesia Pak ya, pada bulan Januari lalu, Financial Secretary Paul Chan menyebutkan bahwa Hong Kong dapat menjadi satu mitra strategis untuk pengembangan supply chain, ya, supply chain service di Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peluang kerjasama di bidang ini? Ini peluangnya sangat besar, Pak Sam, Mbak Sekar, karena dari negara ASEAN, 10 negara ASEAN ini yang sudah ini saat ini yang ini ya, itu Indonesia dan Vietnam merupakan pusat dari atau manufacturing hub ya. Dan Indonesia kita tahu bahwa sangat kaya dengan sumber daya alam ya kan. Dan ada sejumlah prioritas atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pusat dari untuk global change ya, global change supply. Contoh kalau kita lihat nikel
Nikel ini kan Indonesia adalah merupakan produser nikel terbesar di dunia. Kebijakan downstreaming atau hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki nilai tambah ekonomi kepada Indonesia, dan itu sangat dibutuhkan terkait dengan natural resources, dan nikel itu adalah baterai untuk lithium. Indonesia itu kaya akan itu. Ini kaitannya dengan pengembangan electronic vehicle atau kendaraan listrik EV, ya kan? Jadi saat ini sudah mulai ada, ya kan, itu satu sektor. Sektor lain ya kayak perdagangan dengan banyaknya kayak manufacturing itu tidak bisa dibantah. Jadi fakta saat ini sebagaimana saya sampaikan tadi, Indonesia dan Vietnam itu sangat memenuhi dan sangat tepatlah apabila Indonesia itu juga menjadi salah satu untuk untuk menyuplai yang namanya semacam global chain supply untuk Tiongkok ya terutama, dan dunia ya. Baik. Dan Pak Yul, selain supply chain, kemudian aspek apa lagi sih Pak yang masih ada potensi besar untuk diperkuat dalam waktu dekat untuk hubungan Indonesia dan Hong Kong sendiri? Dalam hal ini kalau kita lihat tentunya kita ketika melakukan tugas kita di sini, apa yang kita lakukan itu juga tentu memperhatikan prioritas pemerintah. Ya kan, prioritas pemerintah tentunya saat ini adalah pembukaan lapangan kerja, ya kan, atau penambahan lapangan kerja. Terus juga untuk terkait dengan security bukan dalam arti military ya, tapi dalam arti di situ adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Ini sangat saat ini kan kita rasakan mulai ada beberapa kelangkaan terutama di beberapa belahan dunia gitu ya. Nah ini prioritas Indonesia, dan juga tentunya adalah terkait dengan pelindungan warga. Mengingat saat ini warga negara Indonesia yang ada di luar, data resminya sekitar ya 5 juta, tapi beberapa penjelasan dari pihak pemerintah kita menyatakan lebih, paling tidak itu ada 10 juta orang Indonesia yang berada di luar gitu. Nah, hal yang sangat spesifik dengan Hong Kong selain tadi secara umum terkait dengan kebijakan nasional kita atau prioritas nasional, tentunya paling tidak ada 2 hal, Mbak Sekar, Pak Sam. Pertama terkait dengan SDM kita, ya, karena Hong Kong ini kan juga salah satu wilayah yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia malahan, ya, dan tidak banyak orang tahu itu. Nah, ini peluang yang bisa kita tangkap, karena saat ini jumlah mahasiswa Indonesia itu lebih kurang 1.000 orang, sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk kita. Penduduk kita ya 280 juta, kita baru cuman 1.000 gitu ya. Jadi ini kalau saya melihat itu lebih karena informasinya belum begitu lengkap. Nah, ini tugas kami. Ini yang kami lihat perlu kita tingkatkan, kita genjot lagi ke depan ya kan, untuk kita kembangkan. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata kalau kita lihat jumlah ya tentunya adalah kunjungan turis ya kedua negara Indonesia dengan Hong Kong. Kalau Hong Kong tahun lalu jumlah turis Hong Kong ke Indonesia itu sekitar 57.000, masih jauh di bawah angka sebelum COVID. Ya, nah ini tugas kita untuk meningkatkan turis Hong Kong ke Indonesia. Sebaliknya dari Indonesia ke Hong Kong itu sudah hampir 400.000. Ya, tahun lalu. Jadi lebih banyak dan naiknya luar biasa. Ya. Jadi ini yang kita upayakan untuk meningkat. Tentunya sekarang ini kita sudah sangat terbantu. Penerbangan langsung sudah semakin banyak antara Indonesia dengan Hong Kong, ya kan. Kebijakan bebas visa sudah diberlakukan juga oleh Indonesia terhadap pemegang paspor Hong Kong. Tentunya yang kurang barangkali kalau kami melihat kami sudah evaluasi dengan teman-teman adalah promosi dari kita, ya kan? Itu Pak Sam dan Pak Sekar. Oke. Pak, mungkin Sekar ini ada sedikit ya. Mungkin bagaimana mengenai ekspor, Pak? Ekspor buah-buahan ke Hong Kong dan ke Tiongkok juga. Itu saya dengar kadang-kadang Indonesia ekspor manggis bisa lewat Vietnam. Vietnam yang mengklaim mereka punya manggis. Bagaimana? Kenapa karena nggak bisa direct begitu ke Hong Kong atau ke Hong Kong udah saya rasa udah sering ya, tapi ke Tiongkoknya gitu. Ya, gini Pak Sam ya. Ini memang
terus terang saya sendiri tidak terlalu gembira ya melihat ekspor kita ya ke Hong Kong, karena jangankan kita untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih mapan atau lebih maju. Di antara negara ASEAN saja kita masih nomor 6. Ya kan? Jadi saya sejak mulai bertugas di Hong Kong akhir 2023 sampai tahun ini, ya tentunya datanya adalah sampai akhir tahun lalu ya. Itu posisi itu masih tetap. Saya datang masih nomor 6. Tahun lalu masih nomor 6, ya kan? Meskipun kalau kita lihat angkanya naik. Memang ada beberapa faktor yang kita lihat ya. Yang kami juga sudah mendapat masukan dari beberapa pihak, termasuk ada konsultan. Salah satunya tentunya adalah terkait dengan shipping line. Ya, shipping line kita yang mungkin tidak biaya tinggi. Kalau Vietnam kita nggak aneh lah, kan Vietnam itu kan secara geografis adalah yang paling dekat dengan Tiongkok, dengan Hong Kong. Ya, terus ada juga tentunya informasi yang harus kita berikan. Tapi kita juga harus tahu persis bahwa data menunjukkan bahwa kalau produk-produk bahan makanan, bahan mentah, kalau itu diekspor ke Hong Kong, itu 85% itu direekspor oleh Hong Kong. Jadi karena Hong Kong kan memang tidak memiliki yang namanya manufacturing ya. Jadi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai ekspor tadi tentunya adalah untuk lebih banyak mengekspor barang-barang yang high-end products atau high values ya kan, seperti Singapura. Karena Singapura itu nomor 1 saat ini. Dan nilainya betul. Kalau kita lihat nilainya itu, kita kan negara besar ya. Kalau perbedaannya tidak terlalu banyak, mungkin kita oke lah, mungkin kita masih bisa perbaiki. Tapi ini jauh sekali. Dengan Vietnam yang ranking 2 apalagi. Jadi tahun 2023 saja Indonesia nilai total perdagangannya ya, jadi ekspor impornya hanya sekitar 5,1 miliar US dollar. Vietnam 45 miliar US dollar. Jauh kan? Apa yang kurang dari kita? Ya itu antara lain yang kita coba lihat ya. Jadi ini memang kita perlu menyiasati atau bekerja keras ya bagaimana nilai itu naik. Karena kalau dengan perdagangan kita dengan Tiongkok, itu luar biasa kenaikannya Pak Semba Sekar ya. Contoh seperti sekarang nih Pak Dubes kita, Pak Dubes Jauhari, ketika beliau datang sekitar 7 tahun yang lalu di Beijing, bertugas di Beijing, itu nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok itu masih di bawah 100 miliar US dollar. Sekitar 70-80. Sekarang itu sudah tembus angka 130 miliar US dollar dan posisinya sudah menjadi nomor 3 di antara negara ASEAN. Jadi ini memang tugas kita nih Pak Sam. Jadi bukannya nggak bisa ya? Bukannya nggak bisa. Ya. Baik, tapi sebetulnya kan sudah ada berbagai dukungan dan juga kebijakan-kebijakan ya Pak ya untuk yang telah diberikan dan juga akan diberikan oleh KJRI untuk Indonesia dan Hong Kong ini. Ya kalau tugas kita tentunya adalah kita terus menghubungkan pihak-pihak ya terutama dari Indonesia, dan prioritas kita tentunya juga termasuk UMKM ya Mbak Sekar ya. Karena itu adalah soko guru perekonomian Indonesia gitu ya. Makanya seperti kegiatan besar yang tahun lalu itu kan kita memang lebih banyak melibatkan UMKM ya kan. Ya dan kita juga meminta juga masukan juga dari berbagai pihak termasuk konsultan tadi ya. Sehingga kita juga bisa lebih mengetahui apa sih kekurangan kita di sini gitu ya. Karena kan kita tuh dari sumber daya alam luar biasa, ya kan? Betul. Ya, jadi ini agak berbanding terbalik dengan investasi gitu. Nah, investasi ya kita masih bisa tersenyum agak lebar gitu Pak Sam. Oke, ini sebetulnya masih banyak sekali yang mau kita tanyakan ya Sam ya. Tapi untungnya ini kita harus banyak-banyak bersyukur nih karena Pak Yul masih akan memberikan informasinya di episode selanjutnya ya. Betul, Kak Mbak Sekar. Karena banyak pertanyaan yang kita mau tanyain ya nggak, tapi waktunya sudah ini ya. Betul. Dan kita akan undang lagi Pak Konjen ya, Pak Yul Edison untuk bersama kita selanjutnya.
di episode selanjutnya ya. Iya, tadi sudah di-spill dikit-dikit nih tentang universitas-universitas di Hong Kong yang katanya keren-keren nih di dunia nih. Jadi jangan sampai nih masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia tuh cuma ke Eropa, Amerika gitu. Kita mau tahu ternyata Hong Kong tuh juga sangat baik universitas-universitasnya, dan dari Indonesia masih sedikit, artinya kesempatannya masih sangat banyak ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang lagi bersama dengan Pak Yul Edison di episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini, terima kasih sekali Pak Yul sudah membagikan informasinya dan ceritanya. Terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam. Semoga minggu depan kita sambung lagi ya bersama Pak Konjen Yul Edison dengan informasi yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih Pak Yul sekali lagi. Sampai Terima kasih jumpa. Mbak Sekar, Pak Sam. Bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, saya menjadi tahu lebih lanjut nih kenapa kalau mau ekspor apa tadi, manggis ya. Manggis. Itu tuh jalurnya ternyata seperti itu ya. Kita bahkan taunya sampai spesifik banget selain dari hubungan yang panjang antara Indonesia dan juga Tiongkok. Dan masih ada Seru juga ya, seru banget sebenarnya sih, masih mau dilanjut lagi padahal tadi udah panjang banget ya bincang-bincangnya nih. Tapi masih ada perbincangan mengenai apa nih Sam untuk minggu depan? Jadi minggu depan kita masih bersambung lagi dengan Pak Yul Edison. Ya, jadi teman-teman semua di subscribe dan di like ya, dan di share ke teman-teman lainnya ya, supaya lebih tahu lagi ya. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong di episode selanjutnya ya, masih bersama dengan Pak Yul Edison. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Ku terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Peluk tubuhku untuk sejenak dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cintaku, terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.